Kamu pernah nggak lagi rebahan malam-malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba lihat wajah? Atau lagi makan siang, ngeliatin roti bakar, dan ada sesuatu di sana yang kelihatan kayak muka orang, atau colokan listrik di dinding, dua lubang kecil, tapi otak kamu langsung bilang, itu wajah. Kamu mungkin ketawa waktu ngalamin itu, ngerasa aneh sama diri sendiri. Tapi ini bukan soal imajinasi kamu yang terlalu liar. Ini soal sesuatu yang sudah ditanam di dalam otak kamu sejak jutaan tahun lalu. Dan tanpa kemampuan ini, kamu mungkin gak akan ada di sini sekarang. Kita biasa mikir, otak manusia itu canggih karena bisa berpikir logis, bisa hitung matematika, bisa merencanakan masa depan, bisa nulis puisi. Tapi ada satu hal yang otak kamu lakukan lebih cepat dari semua itu, lebih cepat dari sadar, lebih cepat dari berkedip. Otak kamu mendeteksi wajah dalam 13 milidetik, lebih cepat dari kamu bisa memproses apa yang kamu lihat. Dan sistem ini begitu sensitif, begitu overpowered, sampai dia sering salah. Dia lihat wajah di awan, di kayu bakar, di permukaan Mars. Para ilmuwan punya nama untuk fenomena ini, pareidolia, dan itu bukan bug, itu fitur. Pada tahun 2014, peneliti dari MIT, Nancy Kanwisher, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada area khusus di otak manusia yang fungsinya satu, mengenali wajah. Namanya Fusiform Face Area, FFA. Bukan untuk mengenali benda, bukan untuk membaca tulisan, khusus untuk wajah. Dan yang lebih aneh lagi, FFA ini aktif bahkan waktu kamu lihat sesuatu yang hanya sekilas mirip wajah. 2 titik di atas 1 garis, itu cukup. Otak langsung bereaksi. Dalam studi lain yang diterbitkan di jurnal Cortex tahun 2017, para peneliti menunjukkan foto-foto benda sehari-hari kepada partisipan. Toast, batu, awan, kayu, dan mereka minta partisipan melaporkan waktu mereka lihat wajah di sana. Hampir semua orang lapor melihat wajah di benda yang sama, di tempat yang sama. Ini bukan kebetulan, ini pola. Sekarang pertanyaannya, kenapa otak kita seperti ini? Jawabannya ada 2 juta tahun ke belakang. Bayangkan leluhur kamu berjalan di padang savana Afrika. Rumput tinggi, senja, visibility rendah. Di kejauhan ada sesuatu yang bergerak. Ada 2 kemungkinan. Pertama, itu predator, singa, macan tutul, sesuatu yang bisa membunuh. Kedua, itu hanya bayangan, angin di rerumputan, tidak berbahaya. Kalau kamu salah baca situasi, ada 2 tipe kesalahan. Tipe 1, kamu pikir itu predator, padahal bukan. Akibatnya, kamu lari, buang energi, tapi tetap hidup. Tipe 2, kamu pikir itu bukan predator, padahal iya. Akibatnya, kamu mati. Seleksi alam tidak punya belas kasihan, dia pilih yang selamat. Jadi otak yang tersisa adalah otak yang overlay cautions, otak yang selalu curiga, otak yang lebih baik salah 1000 kali daripada kecolongan sekali. Dan itu otak kamu, otak kita semua. Tapi ini bukan cuma soal predator. Ada sesuatu yang lebih besar. Peneliti dari University of Helsinki, Jari Hietanen, menemukan bahwa otak kita nggak cuma deteksi wajah. Kita juga secara otomatis mencari ekspresi wajah itu. Bahaya atau aman? Teman atau musuh? Percaya atau tidak? Kemampuan ini dalam dunia purba sama pentingnya dengan bisa lari kencang. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa bertahan sendirian. Kita butuh kelompok. Kita butuh bisa baca siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Dan kemampuan itu ternyata punya efek samping yang tidak pernah diprediksi. Pareidolia, otak yang terlalu sensitif terhadap wajah. Mulai lihat wajah di mana-mana, di batu, di api, di langit,
Dan para ilmuwan sekarang percaya bahwa kemampuan inilah yang memicu sesuatu yang sangat manusiawi. Kepercayaan pada sesuatu yang nggak terlihat. Manusia purba yang lihat wajah di api mungkin mulai menceritakan kisah tentang roh yang ada di dalamnya. Yang lihat wajah di awan mungkin mulai membayangkan makhluk yang lebih besar dari manusia, yang mengatur dunia dari atas. Pareidolia, menurut beberapa peneliti, mungkin adalah salah satu benih dari mitologi, dari agama, dari spiritualitas manusia. Ini bagian yang paling menarik. Pada tahun 2021, sebuah studi diterbitkan di jurnal Proceedings of the Royal Society B. Para peneliti menemukan bahwa wajah yang kita lihat di benda mati gak sekedar kita deteksi, kita juga baca ekspresinya. Colokan listrik yang kelihatan marah, otak kamu akan ngerespons seolah kamu sedang menatap wajah manusia yang marah sungguhan, bukan secara sadar. Tapi di bawah permukaan, sistem emosi kamu sudah bereaksi. Kamu mungkin sedikit lebih waspada, sedikit lebih defensif, tanpa tahu kenapa. Ini artinya, dunia di sekitar kamu terus-menerus berbicara ke otak kamu melalui wajah-wajah palsu yang gak kamu sadari. Desain produk yang kelihatan ramah, mobil yang kelihatan agresif, logo yang kelihatan tersenyum, semua itu bukan kebetulan. Para desainer tahu bahwa otak kamu membawa wajah di mana-mana. Jadi malam ini, waktu kamu rebahan dan menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba lihat wajah di pola plafon yang tidak beraturan, itu bukan kamu yang aneh, itu otak kamu yang masih bekerja dengan cara yang sama seperti jutaan tahun lalu. Masih waspada, masih mencari, masih bertanya, teman atau musuh. Kita datang dari tempat yang gelap, dari padang rumput yang berbahaya, dari malam-malam tanpa api, dan otak kita belum sepenuhnya tahu bahwa kita sudah aman. Wajah yang kamu lihat di langit-langit itu bukan imajinasi, itu warisan.